Oke, kita balik lagi. Pasang dulu ini. Biar keren. Nah, di sini tadi di video sebelumnya kita sudah bahas tentang ada 13 yang akan kita bahas, tapi kita sudah bahas 4 poin dalam membranding diri. Sekarang kita akan bahas poin yang keempatnya ya. Kemarin itu di video selanjutnya, silakan cari aja di playlist, ada video sebelum ini yang membahas 3 dari 12 ciri-ciri atau kiat-kiat untuk menjadi membranding diri. Nah, sekarang kita akan bahas nomor 4. Nomor 4-nya adalah menjadi diri sendiri. Pekerjaan yang paling melelahkan di dunia adalah menuruti kemauan orang lain. Mendapatkan pujian atau apresiasi memang terasa menyenangkan, namun sampai kapan kamu akan terus menggantungkan kebahagiaan pada perkataan orang lain? Lagi pula, semua brand yang sukses selalu berasal dari kejujuran hati, yakni sesuatu yang autentik dari dalam diri sendiri. Jadi jangan pernah mengikuti kata orang lain karena akan capek menjadi diri orang lain. Jadilah diri sendiri, maupun jadi apapun terserah. Ya, tidak ada makhluk Tuhan yang sia-sia dibuat oleh Tuhan, pasti akan punya sesuatu makna di dalamnya. Nomor 5. Temukan tujuanmu. Berpikirlah selama 1 jam, 2 jam boleh, 3 jam juga boleh. Apa yang kamu inginkan? Kemanakah kamu akan ingin menuju? Tujuan akhir apa yang ingin kamu capai? Jika 1 jam belum cukup, maka tutuplah. Jika 1 jam kamu sudah merenung, belum juga mendapatkan apa yang kamu cari, maka merenungilah lagi sampai dapat. Berarti kamu ada masalah tuh, sehingga nggak tahu nih jawabannya apa. Kemudian, bukan yang orang lain harapkan dapat kamu capai. Oke, capailah apa yang ingin kamu capai. Jangan kamu setelah ngomong dengan teman, ternyata temannya mau mencapai sesuatu. Oh, saya mau punya ini di umur sekian. Kamu tiba-tiba nyemplak nih, saya juga pengen lah umur sekian punya itu. Jangan ya, ini benar-benar yang kamu mau, kamu tuju. Kemudian, bukan pula sesuatu yang membuat orang lain bangga, namun sesuatu benar-benar yang kamu inginkan. Oke? Jadi kamu mesti tahu dulu nih tujuan kamu apa, kemana, dan arahnya bagaimana. Jangan ikut-ikut sama orang lain. Oh, orang tua misalnya nih, orang tua teman bangga kalau teman kamu mendapatkan nilai seperti ini. Kamu memang tidak suka nilai itu, ya sudah. Kamu kalau tidak suka dengan mata kuliah itu, ya gimana lagi? Ya, mata kuliah itu rata-rata per 1 semester ada 8 mata kuliah. Saya juga tidak begitu yakin kalau semua mahasiswa bisa jago ke 8 mata kuliah tersebut. Pasti ada nilai yang mungkin kurang sedikit atau lebih sedikit. Ya itulah manusia. Kita spesifikasinya kan beda-beda. Ada yang pintar di sini, ada yang nggak pintar di sana, ya nggak apa-apa. Ya nggak? Jadi santai aja. Nggak mungkin kan seekor cicak kita suruh dia berenang. Bisa, tapi dia akan mati dan akan kalah dengan ikan. Apakah cicak itu bodoh? Cicak itu nggak pintar? Cicak itu nggak berharga? Atau cicak itu jadinya mubazir? Enggak juga. Tapi kalau kita adu kuat nempel di dinding, ikan yang kuat tadi berenang di laut pun nggak ada sedikit pun bisa mengalahkan cicak yang bisa nempel di dinding. Apakah ikan tadi jelek? Enggak juga. Ikan tadi jadi lemah? Enggak juga. Memang itulah spesifikasi dibikin Tuhan. Jadi jangan coba-coba menjadi seekor cicak, jangan juga mencoba-coba menjadi seekor ikan. Jadilah seekor dirimu sendiri. Mau jadi apa? Itu kamu yang tahu, ya. Nomor 6. Passion. Nah, ini ikutilah passion. Passion dapat diibaratkan gelas kosong yang harus diisi. Jika kamu membiarkan gelas kosong, maka ia akan terus kosong. Ia tidak membuatmu sedih atau menderita, melainkan hanya merasa kosong. Hanya saja, siapakah yang menginginkan kehampaan? Nah, jadi passion itu sama dengan seperti gelas kosong. Kalau kamu nggak punya passion, seperti gelas kosong, kamu mau ngapain? Orang nyanyi, kamu nyanyi. Orang ini, kamu itu. Orang main racket juga, main badminton juga badminton. Futsal. Jadi nggak ada passionnya, mau apa? Jadi hampa. Derita sih nggak ada, sakit enggak, itu enggak, tapi kamu akan merasakan kehampaan karena nggak ada passion.
Kemudian kamu bergerak untuk memenuhi kebutuhan hidupmu sehari-hari, yakni kebutuhan fisik. Namun kebahagiaan atau ketentraman hati tidak akan kamu dapatkan semudah itu jika kamu bekerja di tempat yang sesuai dengan passionmu, maka itu adalah hal bagus. Adapun bila tidak, haruskah kamu keluar? Jawabannya nggak selalu. Pak, saya kerja tapi nggak sesuai passion saya, Pak. Keluar saya, Pak. Coba pikirkan lagi masak-masak. Ya. Saya pernah baca ilustrasi dari Jack Ma. Kalau kamu kerja kemudian tidak sesuai passion, maka tabunglah duit hasil pekerjaan tersebut, kemudian investasikan ke passionnya kamu. Ingat, passionnya itu harus yang mempunyai hasil, yang bisa mengeluarkan pundi-pundi keuangan kamu. Nah, kemudian passion yang tadi yang menghasilkan uang, kemudian setelah itu uang dari passion itu belikan investasi. Jadi kalau investasinya sudah mengeluarkan uang juga, passion kamu sudah mengeluarkan uang, kamu bisa keluar dari yang kerjaan pertama tadi. Sehingga kamu akan hidup dengan passion dan investasi atau passive income. Enak kan seperti itu? Jadi jangan egois dulu nih, harus berpikiran masak-masak dulu ya, matang-matang dulu apakah sudah bisa keluar atau belum ya. Ingatlah, untuk membawa passion ke dalam tempat kerjamu, berilah sedikit ruang bagimu untuk berencana. Sebagai contoh, jika passionmu adalah musik, sementara sekarang bekerja sebagai seorang jurnalis, kamu bisa fokus menjadi jurnalis musik. Nah, itu kan caranya. Jika passionmu adalah memasak, sekarang kamu adalah guru, kamu bisa menitipkan makanan buatanmu untuk dijual ke kantin sekolah. Nah, itu kan banyak cara untuk menjadi passion itu jadinya ada. Selanjutnya, nomor 7, apa yang paling penting? Setiap orang mempunyai nilai-nilai yang dianggap penting. Terkadang ketika memilih sesuatu, kita harus menomorduakan hal yang lain. Misalnya ketika ada seorang ayah yang berfokus bekerja sehingga tidak bisa tetap setiap saat melihat perkembangan anak-anaknya. Pekerjaan dan keluarga adalah dua hal yang rata-rata dianggap penting oleh banyak orang. Namun, manakah yang terpenting? Jawabannya tergantung pada keputusan masing-masing. Contoh lain adalah prioritas. Pada saat ingin membangun perusahaan startup misalnya, kamu menghadapi pilihan yang sulit. Kamu ingin menciptakan produk yang inovatif, tetapi di sisi lain untuk mewujudkan produk tersebut, kamu membutuhkan biaya yang sangat besar untuk membangunnya. Kamu harus mengumpulkan dana dari berbagai pihak pada saat yang sama, dan ada orang lain yang mengajakmu bekerja sama. Kamu diajak berbisnis untuk menjual barang-barang murah dengan keuntungan cepat, tetapi bukan bisnis yang kamu sukai. Kira-kira mana yang kamu pilih? Pada dasarnya, semua orang bebas memilih. Hanya saja, pilihan terbaik adalah opsi yang berhasil memenuhi nilai. Terpenting yang kamu cari, yang penting semuanya memenuhi nilai yang kamu cari. Nah, contoh nih, Steve Jobs menjadi inovasi sebagai value-nya. Jadi, inovasi adalah suatu nilai yang menurut Steve Jobs. Mary Riana menonjolkan nilai kemandirian finansial yang manusia $1.000 gitu kan. Begitu pula dengan Tex Saverio, siapa nih? Yang membangun value, kreativitas dan negeri dongengnya. Manakah nilai terpenting yang kamu cari? Di bawah ini adalah beberapa hal yang membantu value dalam dirimu. Ada 3 pertanyaan. Teman-teman bisa jawab sendiri dalam hati. Pertanyaan pertama adalah ceritakan 3 hal yang paling membuatmu bahagia dalam hidupmu. 2. Ceritakan 3 hal yang paling membuatmu sedih dalam hidupmu. Yang ketiga, temukan visi dan misimu. Jawablah pertanyaan tersebut, nanti akan ketemu tuh dengan apa yang paling penting dan apa yang tidak penting dalam dirimu. Selanjutnya ya, sampai kapan kamu disibukkan oleh rutinitas tanpa tahu apa yang kamu inginkan? Tahukah kamu perbedaan antara visi dan misi? Visi adalah suatu hal yang besar yang membuatmu cukup bergairah untuk mewujudkannya. Sementara itu, misi adalah cara-cara realistis yang bisa kamu lakukan untuk mencapai visi. Jadi visi dan misi itu berbeda ya, tapi saling support. Dengan kata lain, visi berarti perubahan yang kamu inginkan di dunia atau sesuatu yang bisa memaksamu untuk terus-menerus ingin mencapainya. Adapun misi adalah hal-hal yang perlu dibuat perencanaan secara lebih rinci. Mengapa kamu memerlukan visi dan misi? Apa dasarnya? Ketika kamu memilih cita-cita, ada banyak sekali tantangan yang muncul untuk mencapainya. Seperti contoh,
Waktu yang relatif lama, persaingan serta kesempatan yang perlu dicari. Cita-citamu merupakan hal yang harus diusahakan, di mana untuk mendapatkannya, kamu membutuhkan serangkaian usaha dan pengalaman. Dan dalam hal ini, usaha dan pengalaman tentunya membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Maka, kamu harus mempertimbangkan setiap langkah yang akan ditempuh. Anggap saja kamu bercita-cita menjadi seorang perancang busana. Kamu tentu membutuhkan waktu untuk menamatkan sekolah hingga melanjutkan kuliah. Semakin singkat waktu yang diperlukan dan kian banyak ketentraman yang dikuasai Semakin singkat waktu yang diperlukan dan kian banyak keterampilan yang dikuasai, kamu memiliki modal besar untuk sukses. Persaingan merupakan hal yang tidak terelakkan ketika impianmu semakin spesifik. Spesifik itu makin kecil ya. Untuk menjadi seorang dokter misalnya, awalnya kamu harus melalui persaingan ketat untuk diterima kuliah di jurusan pendidikan kedokteran. Kamu harus mengalahkan calon mahasiswa yang lain yang jumlahnya boleh jadi mencapai ribuan, ya enggak? Persaingan ketat menunjukkan bahwa impianmu sama dengan banyak orang sehingga kamu memerlukan usaha keras. Jika kamu ingin mendapatkannya, kamu harus memerlukan usaha yang effort yang sangat keras dulu untuk mendapatkan itu, karena impianmu banyak nih yang sama. Kemudian, jika keinginanmu untuk sukses besar tidak diimbangi dengan usaha yang sepadan, kamu akan tenggelam dalam perasaan rendah diri dan tak berharga. Oleh karena itu, milikilah usaha dan impian yang selaras. Luangkan waktu sejenak untuk menuliskan visi dan misimu. Sekian aja, nanti kita sambung nomor 8, 9, 10, 11, 12, dan terakhir 13 di video yang ketiga ya. Oke, terima kasih banyak. Sampai ketemu di video yang ketiganya. Ciao.